Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Sulis. Pada video kali ini, Ibu akan membahas materi PAI kelas 5 pada bab 4 kurikulum merdeka, yaitu hidup lapang dengan berbagi. Sebelum itu, kita memulai pembelajaran dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak, setelah tadi kita berdoa bersama, setelah ini Ibu Guru akan menjelaskan kepada kalian tujuan pembelajaran pada video kali ini. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah yang pertama, anak-anak bisa meyakini makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang ketiga, anak-anak mampu menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Kemudian yang keempat, anak-anak bisa membedakan mana yang termasuk zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang kelima, anak-anak mampu menciptakan ide-ide kegiatan yang serupa dengan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Dan yang keenam, anak-anak mampu mempraktikkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki materi, Ibu Guru akan menjelaskan peta konsep terkait materi pada video kali ini. Tema yang kita bahas adalah hidup lapang dengan berbagi. Di situ ada 4 materi pokok, yaitu tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah, serta hikmah apa yang kita dapat setelah mempelajari materi tersebut terkait zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Anak-anak, hari ini Ibu Guru akan memberikan kalian sebuah video yang kalian bisa tonton, dan juga itu kalian bisa mengambil makna apa yang dapat kalian pelajari mengenai infak dan sedekah. Berharap kalian bisa mengambil sisi baiknya saja dan meninggalkan hal-hal di dalam video yang termasuk tidak cocok untuk dicontoh. Selamat menyaksikan anak-anak. Bud, gimana? Terima nggak? Belum bro. Ya udah, kita cari lowongan lagi di tempat lain. Tunggu. Bau apa ya? Kamu lapar ya, Bud? Yuk kita cari makan dulu. Ayo. Permisi mas, mohon bantuan sekelasnya untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana alam. Bro, yuk kita bantu mereka. Kita juga kan lagi nyari kerja, Mat. Kita juga lagi butuh uang buat ongkos kesana kesini dan buat makan. Udah deh, masih banyak orang lain yang lebih mampu dari kita. Jangan begitu, bro. Sesama manusia, kita kan harus saling membantu. Kita bantu seadanya aja, Bud. Betul kata Mas Ahmad, kalau kita membantu mereka, lantas tidak membuat kita jadi miskin kok. Justru nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan yang berlipat-lipat, dengan cara yang tak kita duga. Lihat kondisi mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Mereka kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan harta benda, dan masih banyak lagi. Mereka tidak lebih beruntung dari kita. Betul itu. Gimana? Mau bantu kan, Bud? Enggak. Kalau kamu mau bantu ya bantu aja. Silakan. Aku enggak. Ya sudahlah. Subscribe dulu ya kak, dan aktifkan notifnya. Antul, kok cuma ngasih 10.000 sih ke kotak amal? Emang kenapa, Jing? Lihat tuh, sebelum Pak Abdul
Bapak tadi ngasih 100.000. Pasti pahalanya lebih banyak. Emang sedekah dinilai dari nominal ya? Iya dong. Mana sama 100 dengan 10. Banyakan 100 lah. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa benar sedekah itu dinilai dari nominal? Banyak atau tidak pahalanya? Oh, tidak Pak Abdul. Dalam Islam itu yang dinilai bukan soal banyaknya kita ngasih, tapi soal ikhlas tidaknya kita. Yang kita kasih berharga buat kita atau tidak. Bisa jadi yang nominalnya lebih sedikit, pahalanya lebih besar, karena yang dia sedekahkan memang sudah sangat berharga baginya. Sebaliknya, yang besar nominalnya bisa jadi pahalanya lebih sedikit, karena yang dia sedekahkan itu kecil baginya. Oh begitu ya Pak Ustadz. Dengar kamu Jing. Anak-anak, Bu Guru akan menanyakan kepada kalian, pernahkah kalian berbagi dengan teman atau tetangga? Apa yang pernah kalian berikan kepada teman atau tetangga? Coba ceritakan pengalaman ini, kemudian ceritakan pula bagaimana perasaan mereka. Tentu mereka sangat senang, bukan? Bahkan mereka mendoakan kalian supaya Allah mengganti yang lebih banyak dan berkah. Allah sangat menyukai orang yang selalu berbagi. Coba kalian ingat, sudahkah kalian berbagi hari ini? Ayo renungkan mengapa kita harus saling berbagi. Siapa yang selalu memberi kepada kita? Dialah Allah yang Maha Pemberi. Karena itu, berbagi adalah cara berterima kasih kepada Allah. Kalau kalian sering berbagi, pastilah Allah akan terus memberi kepada kita. Bahkan dengan memberi, Allah akan membalas dengan balasan yang berlipat dan tidak terbatas. Nah, kita mulai pembahasan dengan materi infak. Pertama, Bu Guru akan menanyakan kepada kalian, bagaimana pengalaman kalian saat berinfak? Apakah di sekolah kalian terbiasa melaksanakan kegiatan infak pada hari Jumat? Kemudian, mengapa kalian perlu berinfak? Dan kalian juga bisa menceritakan manfaat infak yang kalian rasakan. Nanti anak-anak coba didiskusikan dengan Bapak Ibu guru di sekolah maupun orang tua dan juga teman ya. Sekarang Bu Sulis akan membacakan tentang materi infak kepada kalian. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Infak berasal dari kata nafaqah yang artinya nafkah. Infak dalam arti luas mencakup zakat, sedekah, dan pemberian sukarela yang dianjurkan. Infak dalam arti khusus adalah sebagian harta seorang muslim yang dikeluarkan atau dari badan usaha untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Perintah infak diulang-ulang dalam Al-Quran. Ini menunjukkan betapa infak sangat dianjurkan oleh Allah. Infak tidak memiliki ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam zakat. Tidak ada nisab ataupun haul, juga tidak ada ketentuan waktu kapan dikeluarkannya. Infak juga tidak harus diberikan kepada penerima tertentu, melainkan kepada siapa saja yang membutuhkan. Misalnya, keluarga dekat, anak yatim, dan orang dalam perjalanan. Infak sangat diperintahkan oleh Allah. Infak tidak memiliki ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tadi Bu Guru jelaskan tentang zakat. Nah, itu tadi sedikit pengertian tentang infak. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya sebelum Ibu lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Oke anak-anak, Bu Guru lanjutkan ya pembahasannya. Infak merupakan perbuatan yang baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dilaksanakan oleh hambanya. Banyak keutamaan yang didapatkan oleh orang yang gemar berinfak. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 92, yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa yang kamu infakkan, tentu hal itu sungguh Allah Maha mengetahuinya.
Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa berinfak adalah amalan yang sangat istimewa. Berinfak sebaiknya menggunakan sesuatu yang dicintai dan yang bagus dari apa yang kalian miliki. Jangan memberikan infak sesuatu yang kita sudah tidak mengharapkannya. Orang yang gemar berinfak juga akan memperoleh doa dari makhluk Allah yang paling taat, yaitu malaikat. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, tiada suatu hari pun di mana umat manusia bangun dari waktu pagi hari melainkan dua malaikat yang turun, lalu salah satu dari mereka mengucapkan doa, "Ya Allah, berilah ganti atas harta bagi orang yang berinfak," sementara yang lain mengucapkan, "Ya Allah, kebinasaan bagi mereka yang menahannya." Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang infak. Sekarang selanjutnya Ibu akan membahas materi tentang sedekah. Sebelumnya, Bu Guru akan menanyakan kepada kalian, sudahkah kalian bersedekah hari ini? Sudahkah kalian memberikan manfaat untuk orang lain? Insya Allah sudah ya anak-anak. Nah, pada dasarnya semua orang mampu terbaik untuk orang lain, terutama terhadap orang tua, guru, teman, ataupun saudara. Misalnya berbagi uang, tenaga, pikiran, atau lainnya yang memberikan manfaat untuk orang lain. Kebiasaan berbagi secara umum ini dinamakan sedekah. Meskipun hanya senyum, itu juga termasuk sedekah. Jadi ketika kita tidak mampu memberikan harta, sekedar senyum saja sudah dinilai sedekah. Sedekah berasal dari kata sodako yang artinya benar. Dengan demikian, orang yang bersedekah merupakan orang yang imannya benar. Secara istilah, sedekah adalah penyerahan suatu benda dari seorang muslim tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu untuk kebaikan dan semata mengharap ridha Allah. Bersedekah merupakan amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah. Bahkan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177 yang artinya, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Bersedekah memiliki nilai yang mulia. Sedekah juga dapat meredam saat terjadi kebencian, permusuhan, ataupun pertikaian. Karena bersedekah dengan cara yang kalian mampu, terutama kepada kerabat dekat kalian, dengan sering bersedekah akan mempererat kekeluargaan sehingga terhindar dari perbuatan permusuhan. Dalam bergaul dengan masyarakat, kalian pasti ada kesalahpahaman. Ini menyebabkan terjadinya pertengkaran ataupun permusuhan sesama teman. Maka segeralah berdamai dengan saling memberi atau bersedekah. Dengan demikian, seseorang yang gemar berbagi maka akan terhindar dari permusuhan. Sudahkah kalian bersedekah hari ini, anak-anak? Sebagai anak muslim yang taat kepada perintah Allah, tentu kalian selalu berbagi dengan orang lain. Apapun yang kita beri untuk orang lain dan memberikan manfaat akan bernilai di mata Allah. Contohnya, misalnya kalian membawa alat tulis yang berlebih, kemudian ada teman kalian yang tidak membawa alat tulis, maka kalian bersedekah dengan cara meminjamkan alat tulis tersebut kepada teman kalian. Itu hal sederhana bukan? Tapi itu sangat bermanfaat untuk teman kalian. Pada dasarnya, hukum sedekah adalah sunnah, artinya sangat baik untuk kalian lakukan. Tetapi, sedekah dapat menjadi haram bila kalian mengetahui orang yang kalian kasih ternyata menggunakan hartanya untuk berbuat maksiat. Sedekah dapat juga menjadi wajib bila ada seseorang yang sangat membutuhkan seperti kelaparan dan terancam jiwanya karena lapar. Karena, janganlah kalian berpangku tangan, berbuat baiklah untuk orang lain. Sedekah merupakan bagian dari tolong-menolong dan saling bahu-membahu antara yang satu dengan yang lainnya. Jika ada tetangga atau orang lain yang minta tolong, segeralah kalian bantu. Kalian juga harus membantu orang yang tidak mau minta-minta tetapi dia membutuhkan. Mengapa demikian? Ternyata sebagian dari harta yang Allah berikan kepada kalian adalah milik mereka. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'arij ayat 24-25 yang artinya, dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Itu ada gambar kotak amal ya anak-anak. Kalian bisa bersedekah dengan jalan seperti itu, atau misalnya dengan bentuk tenaga yang kalian miliki atau barang yang kalian bisa pinjamkan dengan teman kalian, tidak melulu soal uang ya. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang memberi manfaat untuk manusia lain dan agama yang menebarkan kasih sayang atau
rahmatan lil alamin, agama yang selalu menebar kedamaian kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu, jika memiliki kesempatan untuk bersedekah, maka segeralah kerjakan. Jangan menunda-nunda kebaikan karena dapat menghambat keberkahan. Sedekah harus dikerjakan penuh dengan ketulusan atau keikhlasan, yaitu semata-mata karena Allah. Yakinlah bahwa Allah akan membalas apa yang kalian lakukan dengan balasan yang lebih dari itu. Yakinlah juga bahwa Allah akan memberikan balasan berupa kebahagiaan di akhirat nanti. Kalian bisa melakukan dengan cara berbagi uang, makanan dan minuman, pakaian, atau bahkan pikiran, bahkan senyuman, hal yang sangat kecil, hal yang sangat mudah kita lakukan, tapi itu juga termasuk sedekah. Sungguh indah, bukan anak-anak? Berbagi itu menyenangkan untuk kita dan orang lain. Anak-anak, Bu Guru memiliki 5 soal pilihan ganda yang kalian bisa kerjakan sambil menonton video ini ya. Mari kita kerjakan bersama. Bu Guru akan membacakan dari soal nomor 1. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan infak? A. Memberikan harta kepada orang yang membutuhkan dengan niat ibadah. B. Menabung di bank. C. Membeli barang baru. D. Menyimpan uang di celengan. Coba kalian jawab dulu, nanti Bu Guru akan memberikan kunci jawabnya setelah kalian mencoba menjawab. Oke, sudah bisa? Jawabannya apa anak-anak? Ya, betul. A. Memberikan harta kepada orang yang membutuhkan dengan niat ibadah. Kemudian kita lanjutkan kepada soal nomor 2. Sebutkan salah satu manfaat dari bersedekah. A. Membeli barang-barang mahal. B. Mendapatkan pujian dari orang lain. C. Mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah. Dan D. Menambah jumlah harta secara langsung. Coba kalian jawab dulu sebelum Bu Guru berikan jawabannya. Sudah selesai anak-anak? Ya, apa jawaban kalian? C. Oke, C. Mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah. Kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Menurut ajaran Islam, apa yang harus dilakukan seseorang ketika bersedekah? A. Melakukan dengan rasa terpaksa. B. Melakukan dengan penuh keikhlasan. C. Menyimpan sedekahnya untuk nanti. D. Menyembunyikan sedekahnya dari orang lain. Coba Bu Guru beri waktu kalian untuk memikirkannya. Sudah? Ya, jawaban kalian apa? Oke, jawabannya adalah B. Melakukan dengan penuh keikhlasan. Sekarang kita lanjut untuk soal nomor 4. Ketika bersedekah, apa yang sebaiknya diperhatikan oleh seorang muslim? A. Jumlah sedekah yang banyak. B. Siapa yang akan menerima sedekah? C. Keikhlasan hati dan niat yang tulus. Dan D. Jenis barang yang diberikan. Coba anak-anak jawab dulu sebelum Bu Sulis nanti akan memberikan jawabannya untuk kalian. Sudah selesai? Oke, kita jawab. Jawabannya adalah C. Keikhlasan hati dan niat yang tulus. Sekarang soal nomor 5 atau soal nomor terakhir. Bu Guru bacakan. Apa bedanya infak dengan sedekah? A. Infak hanya diberikan untuk kegiatan sosial, sedekah untuk semua orang. B. Infak biasanya dilakukan secara rutin dan terencana, sedangkan sedekah bisa kapan saja dan dalam bentuk apa saja. C. Infak hanya untuk keluarga, sedekah untuk orang luar. Dan D. Tidak ada perbedaan antara infak dan sedekah. Coba kalian jawab dulu, Bu Guru beri waktu untuk kalian berpikir. Sudah selesai? Oke, kita jawab bersama. Jawabannya adalah B. Infak biasanya dilakukan secara rutin dan terencana, sedangkan sedekah bisa kapan saja dan dalam bentuk apa saja. Bahkan kemarin kita sudah belajar ya anak-anak bahwa sedekah itu bisa berupa senyum, hal kecil yang bisa mendapatkan pahala. Nah, demikian tadi materi yang dapat Ibu jelaskan tentang infak dan sedekah.
Anak-anak bisa mempelajarinya lagi dengan membaca buku yang ada di sekolah kalian. Kemudian, dalam video ini, Bu Guru akan merefleksikan kegiatan pada hari ini. Bu Guru akan menanyakan kepada kalian, kalian bisa menjawabnya bersama guru kalian. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Kemudian kalian bisa menuliskan 5 hal yang akan kalian lakukan setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Bu Guru sampaikan terima kasih karena telah menonton video ini sampai akhir. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.